Shalom anak-anak, apa kabarnya? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, dahsyat, dan luar biasa. Bagi anak-anak yang mungkin saat ini sedang sakit, Miss Erli doakan semoga anak-anak segera sembuh ya, dan kita bisa belajar seperti sedia kala. Senang sekali hari ini Miss Erli dapat menjumpai anak-anak dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 3. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ayo kita berdoa dulu. Mari duduk yang sopan, lipat tangan, kita tutup mata, dan Miss Erli akan memimpin kita di dalam doa. Are you ready to pray, my student? Let's pray. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anakmu sudah siap untuk belajar. Kami belajar untuk mengenal Engkau lewat alam yang Tuhan ciptakan. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Dan kami belajar bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, di pertemuan minggu lalu kita sudah sama-sama belajar ya tentang cuaca dan iklim. Anak-anak sudah belajar bahwa Tuhanlah yang menciptakan cuaca dan iklim. Nah, anak-anak juga sudah tahu kan kapan iklim itu diciptakan oleh Tuhan? Nah, ingat, iklim itu dipengaruhi oleh matahari. Jadi anak-anak, kapan iklim ini diciptakan oleh Tuhan? Pada hari yang keberapa? Benar sekali, pada hari yang keempat ketika Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, anak-anak juga sudah belajar tentang perbedaan antara cuaca dan iklim. Anak-anak, apakah sudah mampu membedakan antara cuaca dan iklim? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang cuaca dan iklim bagian yang kedua. Simak terus video ini sampai selesai anak-anak, jangan di-skip. Dan jangan lupa anak-anak, selesai anak-anak menonton video pembelajaran ini, ketik namamu di kolom komentar supaya Miss tahu bahwa anak-anak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa berikan jempol dan subscribe channel YouTube ini agar kalian dapat mengikuti setiap video pembelajaran di channel YouTube SDK Generasi Unggul. Oke, sudah siap untuk belajar anak-anak? Let's check it out. Wah, cuaca hari ini sangat cerah. Asiknya kalau cuacanya cerah begini, jalan-jalan kemana ya? Ke taman atau ke pantai? Ke pantai saja yuk. Nah, Miss Eri sudah siap nih untuk jalan-jalan. Sudah pakai kacamata hitam dan ada topi di kepala. Oke, ayo kita jalan-jalan ke pantai. Loh, kenapa tiba-tiba cuacanya menjadi seperti ini? Kok gelap? Ya ampun, ternyata cuacanya berubah menjadi mendung anak-anak. Wah, batal deh Miss Eri tidak jadi ke pantai. Anak-anak, saat musim hujan tiba, kita bisa merasakan udara yang sejuk. Pohon-pohon bisa bertumbuh dengan baik, hewan-hewan di dalam air pun dapat berkembang biak dan bertambah banyak jumlahnya. Misalnya ikan, lalu telur-telur katak juga menetas. Jumlah air di dalam tanah pun semakin banyak. Orang-orang tidak kesulitan mencari air. Dan anak-anak, mereka yang memanfaatkan air pun bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya para penjual air tangki atau para petani dan pekerjaan lainnya. Sementara itu, ketika musim kemarau tiba, semua kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Kita bisa keluar rumah tanpa takut kehujanan. Para petani garam pun dapat memanen garam. Tumbuh-tumbuhan dapat berfotosintesis dengan baik karena mendapatkan sinar matahari. Dan tahukah kamu anak-anak bahwa pada saat musim kemarau itu justru adalah saat terbentuknya air hujan melalui penguapan air laut. Oleh karena itu, kita harus bersyukur untuk semua musim yang kita alami. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menciptakan semua iklim dan semua cuaca itu baik bagi kehidupan kita. Baik pada saat musim kemarau ataupun saat musim hujan, Tuhan terus memelihara hidup kita. Anak-anak, kita sudah belajar bahwa ada 4 macam iklim di dunia dan setiap iklim itu menghasilkan musim. 4 iklim itu yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Kita di Indonesia adalah negara dengan iklim tropis sehingga hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di belahan bumi lainnya memiliki iklim yang berbeda. Misalnya negara Iran, Irak, Turki, Jepang, Korea, mereka memiliki iklim subtropis. Di negara ini anak-anak ada musimnya yang lebih beragam daripada di daerah kita seperti Indonesia, daerah tropis. Saat musim dingin bisa turun salju, tapi memang tidak sedingin seperti daerah kutub utara dan kutub selatan. Di belahan bumi lainnya seperti Inggris, Perancis, Jerman memiliki iklim sedang yang menghasilkan 4 jenis musim di daerah ini, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Saat musim dingin, maka akan turun salju dan udaranya menjadi dingin. Sedangkan saat musim panas, maka udaranya menjadi sejuk. Saat musim semi, maka pohon-pohon akan bertumbuh, bunga-bunga akan bermekaran. Dan saat musim gugur, daun-daun pada pepohonan akan mengering dan berguguran. Nah anak-anak, di belahan bumi paling utara dan paling selatan memiliki iklim dingin. Daerah ini selalu dingin, bahkan bisa menjadi sangat dingin sehingga membuat air membeku. Anak-anak, ternyata meskipun di daerah dengan iklim yang sangat ekstrim, manusia dapat hidup di sana. Tahukah kamu? Di kutub utara dengan suhu udara minus 45 derajat Celcius. Wow, itu sangat dingin. Orang-orang Eskimo dapat hidup di sana. Mereka hidup dengan cara berburu singa laut dan paus untuk dijadikan makanan. Rumah mereka juga terbuat dari bongkahan es dan salju. Rumah mereka itu disebut iglo. Bagian dalam dan bagian luar iglo didesain dengan unik sehingga membuat penghuninya merasa nyaman meskipun dengan ukuran yang kecil yang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang ada. Orang-orang Eskimo ini, anak-anak, dapat beraktivitas di daerah yang sangat dingin karena mereka membuat pakaian dari kulit binatang, misalnya dari kulit anjing laut, dari kulit beruang kutub, ataupun dari kulit rubah. Pakaian itu membuat mereka tetap hangat dan dapat melindungi diri mereka dari serangan hewan. Anak-anak, Tuhan sudah menentukan dan mengatur keadaan iklim di kutub utara dan memberi akal budi kepada orang-orang Eskimo sehingga mereka dapat bertahan hidup di sana. Tuhan melindungi dan memelihara orang Eskimo dengan caranya. Begitu juga dengan kita yang senantiasa disertai dan dipelihara olehnya. Nah anak-anak, kita sudah belajar kan tentang berbagai macam iklim yang ada di dunia ini. Dan ternyata setiap iklim itu memiliki manfaatnya. Sebagai anak Indonesia, kita bersyukur ya anak-anak karena kita diberi iklim tropis yang sangat sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Karena iklim tropis, berbagai hewan dan tumbuhan bisa hidup di Indonesia. Bayangkan jika Tuhan tidak mengatur iklim di bumi ini. Yang terjadi adalah kekacauan anak-anak. Coba anak-anak bayangkan, tiba-tiba di Indonesia turun salju. Semuanya menjadi membeku. Pasti akan ada banyak hewan dan banyak tumbuhan yang mati. Sebagai manusia,
kita pun bisa saja sakit atau bisa sampai meninggal karena terjadi wabah penyakit. Tuhan telah mengatur setiap iklim dan cuaca dengan sangat teratur sehingga tidak terjadi kekacauan. Karena itu, kita sangat bersyukur untuk kemahakuasaan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Nah, anak-anak, kita sudah tiba di akhir dari pembelajaran kita. Miss Erly punya satu tugas untuk anak-anak kerjakan. Anak-anak dapat melihat tugas yang ada di layar ini. Oke, selesai menonton video pembelajaran ini, anak-anak jangan lupa untuk segera kerjakan tugasnya dan dikumpulkan lewat Google Classroom. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anak semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Miss Erly mengajak kita untuk berdoa sekali lagi. Mari semuanya duduk yang sopan, lipat tangan, dan tutup mata. Kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Are you ready to pray, my student? Let's pray. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar tentang kemahakuasaan Tuhan ketika Tuhan mengatur iklim dan cuaca dengan begitu sangat baik. Dan kami bersyukur untuk setiap iklim dan musim yang terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua sangat bermanfaat bagi kehidupan kami. Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Selesai ini Tuhan, kami akan mengerjakan tugas-tugas kami. Tuhan berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat, agar kami dapat mengerjakan setiap tugas-tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian pertemuan kita di hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.